Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 16 Maret berjudul Memeriksa Arah Hidup. Saudaraku, ternyata banyak orang Kristen yang tidak memiliki sasaran yang jelas dalam hidup kekristenannya. Dan ini memang dari dulu demikian. Contohnya begini, buktinya demikian. Rasul Paulus dalam suratnya berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Pasti nasihat ini ditujukan untuk orang-orang Kristen pada waktu itu, tentu juga untuk kita, bahwa ada orang-orang yang berlari tanpa tujuan dan ada orang seperti petinju yang sembarangan memukul. Bagi seorang atlet yang sedang turun di medan pertandingan, Paulus tahu persis di mana garis finishnya. Ia tahu kemana seharusnya ia melangkah. Ia harus berlari dan harus terus berlari, bukan berjalan. Dan tahu di mana garis finishnya. Hal ini menunjuk kepada pergumulan kompetisi yang hebat dalam pertandingan itu. Untuk itu arah sangat penting, bukan hanya kecepatan langkah yang harus dimilikinya, melainkan juga arah langkahnya. Hidup ini adalah sesuatu yang sangat hebat. Pergumulan yang luar biasa. Artinya sesuatu yang harus digumuli secara serius. Pergumulan itu bukan terletak pada sukarnya mencari nafkah, bukan sukarnya mempertahankan reputasi, membela harga diri dan nama baik, juga bukan pada mengokohkan kedudukan dan kekuatan atau kekuasaan dunia, juga bukan pada hal yang lain, melainkan bagaimana mempertahankan konsistensinya arah perjalanan hidup yang benar. Seorang yang arah hidupnya sudah benar harus terus bertahan untuk ada pada jalur yang benar. Tidak boleh menyimpang. Terdapat banyak tekanan dalam hidup ini. Tekanan yang bertujuan agar kita keluar dari jalur perjalanan hidup yang benar yang sudah kita miliki. Tentu rangsangan dan tekanan itu datang dari si musuh, yaitu kuasa gelap. Tentu tekanan ini dalam berbagai bentuk dan cara. Ya. Nah, kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga agar kita dapat mengenali tipu daya si musuh. Tekanan itu disebut oleh Petrus sebagai penderitaan yang dialami semua saudara seiman di seluruh dunia. 1 Petrus 5 ayat 9. Dalam hal ini kita mengerti mengapa Paulus menasehati kita dengan ucapan ini. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Ini masih dalam rangkaian sikap waspada dan berjaga-jaga menghadapi tipu muslihat iblis. Seseorang yang sudah salah arah perjalanan hidupnya sukar dikembalikan ke jalur yang benar. Seorang yang pernah dijamah Tuhan dan berjalan di jalan kebenarannya, kalau ia jatuh dalam dosa dan menyimpang dari kebenaran Allah, tidak mudah kembali ke jalan kebenaran. Oleh sebab itu, kita harus tetap teguh, berintegritas tinggi. Dalam suratnya kepada jemaat Filipi, Paulus berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Dalam pernyataannya ini kita menemukan kembali sikap hidup Paulus yang menunjukkan bahwa ia memiliki arah hidup yang
jelas. Kehidupan Paulus adalah kehidupan yang bertujuan jelas. Perlu kita memperhatikan kalimat dalam Filipi 3 ayat 13-14 ini, yaitu berlari-lari kepada tujuan. Untuk ini sejenak kita patut berhenti merenungkan hidup kita ini. Apakah selama ini arah perjalanan hidup kita sudah benar? Dari hari ke hari kita melangkah dalam kepadatan, kesibukan, dan tugas. Untuk itu kita memeriksa kemana arah hidup kita sebenarnya. Ini harus menjadi perenungan kita yang sungguh-sungguh, saudara. Jadi kalau Paulus menunjukkan bahwa ia memiliki arah hidup yang jelas, dia mengajak orang untuk memiliki arah hidup yang jelas juga. Berlari-lari kepada tujuan. Kita perlu merenungkan dan bertanya, apakah kita masih ada dalam arah hidup yang benar, di tengah-tengah kesibukan dan tugas-tugas yang padat yang kita miliki dari hari ke hari. Saudaraku sekalian, dalam kenyataan hidup kita menjumpai banyak manusia yang hidup dalam kelelahan, tanpa menemukan hasil yang akan dapat dituai dalam kekekalan. Ini berarti menjalani hidup dengan sia-sia. Kelelahan yang sia-sia. Banyak manusia yang akhir hidupnya sangat tragis. Setelah melalui pergumulan panjang dalam hidup, mencari nafkah, memburu karir, sukses hidup menurut pola dunia, berkeluarga, dan lain-lain, akhirnya meninggal dunia. Meninggal dunia. Dalam kemiskinan, artinya tidak ada sesuatu yang dia bawa ke kekekalan. Hal ini dialami oleh orang kaya yang dilukiskan Yesus di Lukas 12 ayat 13-21. Tuhan Yesus mengomentari manusia semacam itu atau seperti itu sebagai berikut. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ia adalah orang bodoh sebab pada akhirnya ia tidak dapat menikmati kekayaannya itu dan tidak memiliki hidup kekal. Tragis, saudara, malang. Orang-orang yang sukses dalam karir, dia kaya sampai tidak cukup punya tempat untuk menampung kekayaannya atau hartanya. Ini menunjukkan orang yang benar-benar berlimpah harta, tapi mati dalam kemiskinan. Ya, Alkitab mengatakan kita ini datang telanjang dan akan kembali atau pulang telanjang pula, saudara. Dunia kita hari ini adalah dunia yang sedang dilawat oleh Allah. Tapi sayang sekali banyak orang yang tidak mengerti lawatan Allah tersebut. Banyak mata hati yang sudah menjadi buta dan gelap, sehingga tidak mengerti lawatan Allah yang sangat berharga. Kebutaan ini disebabkan karena ilah zaman ini. 2 Korintus 4 ayat 3-4. Ada yang didewakan, ada yang dianggap penting. Ada yang dianggap lebih bernilai, sehingga Allah tidak dihormati. Orang tidak mencari Allah dengan sungguh. Ilah zaman ini bisa menunjuk kepada segala perkara dunia yang menarik hati, sehingga hati manusia terikat padanya. Untuk ini dibutuhkan kepekaan, agar dapat mengerti saat penting ini, yaitu hari lawatan Allah. Kita harus waspada, jangan sampai kita tanpa sadar memperlakukan Tuhan dengan tidak pantas, yang sebagai akibatnya mendatangkan hukuman dalam kekekalan. Oleh sebab itu, kita harus memiliki kepekaan bila mana Allah melawat kita, dan kita harus meresponi lawatan Allah dengan benar. Tuhan berkati, sola gracia.